Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 4 akan menyampaikan presentasi tentang proposal bisnis kami. Sebelum itu, izin kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Nama saya Silva Nurlistiana dengan NIM 23080130005. Saya Asifah Rahma Meliana dengan NIM 23080130018. Saya Fadila Hidan Pradana dengan NIM 23080130019. Saya Isna Rahmatul Maula dengan NIM 23080130032. Saya Abigail Angelin dengan NIM 23080130188. Berikut ini akan kami sampaikan proposal bisnis kami dengan produk adalah arem-arem goreng rego murah. Baik, kita masuk ke bagian pertama yaitu data usaha. Nama usahanya sendiri adalah Rego Murah. Jenis usahanya merupakan usaha kuliner atau makanan. Untuk email dari usaha ini sendiri adalah aremgorengmurah@gmail.com. Untuk nomor teleponnya adalah 0896 8809 3891. Untuk media sosialnya ada @aremgorengmurah. Untuk alamat usahanya sendiri ada di Jalan Karangmalang, Karanggayam, Catur Tunggal, Kecamatan Depok, Sleman, Yogyakarta. Lanjut kita masuk ke bagian deskripsi produk. Arem-arem adalah makanan khas Indonesia yang dikenal karena cita rasanya yang khas dan teksturnya yang lembut. Arem-arem goreng adalah salah satu produk inovasi dalam bentuk camilan yang menarik, unik, dan menggugah selera dengan lapisan tepung panir yang memberikan tekstur luar yang renyah dan garing. Visi dan misi. Untuk visi dari usaha ini sendiri yaitu menjaga kearifan lokal dengan menghadirkan inovasi arem goreng yang enak dan mengenyangkan. Untuk misi dari usaha ini sendiri yang pertama ada menghadirkan cita rasa autentik ditambah inovasi dengan bahan-bahan yang berkualitas dan menjaga kebersihan. Yang kedua ada menyediakan pelayanan yang maksimal kepada konsumen. Yang ketiga ada membangun hubungan yang kuat dengan konsumen dan mitra. Kita masuk ke dalam motivasi usaha. Menciptakan sebuah inovasi yang berasal dari selera konsumen. Di Indonesia, banyak orang mengatakan belum makan jika belum makan nasi. Kami melihat bahwa ada peluang di situ. Arem-arem merupakan salah satu produk makanan yang menggunakan bahan nasi, tetapi sering digunakan untuk snack. Inovasi yang kami bawa pada produk arem-arem dengan makanan yang digoreng atau renyah. Selanjutnya, saya akan menyampaikan analisis SWOT dari produk kami, analisis strength, weakness, opportunity, dan juga threat dari produk kami. Yang pertama dari sisi strength dan atau kekuatan. Jadi, kami memiliki inovasi produk yang belum ada di pasaran, yaitu arem-arem goreng yang luarnya dibaluri dengan tepung panir. Yang kedua, rasa dan isian produk sesuai dengan selera yang ada di pasaran, yaitu oseng sosis pedas. Yang ketiga, produk bisa tahan lama dengan disimpan di dalam freezer sebelum digoreng. Yang keempat, produk praktis untuk dimakan. Dan juga yang kelima, harga produk terjangkau yaitu Rp6.000. Kemudian yang kedua, dari sisi weakness atau kelemahan, ketika produk tidak segera untuk dikonsumsi akan menurunkan tingkat kerenyahan produk. Kemudian yang kedua, proses pembuatan produk membutuhkan waktu yang lama. Yang ketiga, produk mudah ditiru. 4, produk kurang sehat karena mengandung penguat rasa. Yang kelima, isian produk kurang bervariasi. Kemudian dari sisi opportunity atau dari sisi peluang dari produk kami, bahan baku mudah ditemukan. Yang pertama. Yang kedua, sesuai dengan minat konsumen, utamanya remaja. Yang ketiga, produk dikenal masyarakat. Yang keempat, memiliki target pasar mahasiswa yang membutuhkan sarapan praktis. Kemudian yang kelima, penggunaan media sosial sebagai alat pemasaran produk. Kemudian yang terakhir dari sisi threat atau ancaman, yang pertama, adanya saingan dari produk yang berbahan dasar nasi seperti kimbap dan juga onigiri. Kemudian harga beras sebagai bahan dasar sedang naik.
Yang ketiga, perubahan gaya hidup dan pola konsumsi masyarakat yang cenderung menghindari makanan gorengan. Yang keempat, adanya persaingan harga dengan produk original. Dan juga yang terakhir, produk pesaing lebih murah karena harga bahan baku lebih rendah. Berikut kami sampaikan strategi SWOT dari kami untuk mengatasi weakness dan juga threat yang ada pada produk kami. Yang pertama, dari sisi weakness, terlebih dahulu, ketika tidak segera dikonsumsi akan menurunkan tingkat kerenyahan produk. Maka strategi kami, produk akan digoreng ketika akan dikonsumsi oleh konsumen dan juga memperingatkan kepada konsumen untuk segera mengkonsumsi produk tersebut. Kemudian yang kedua, proses pembuatan produk membutuhkan waktu yang lama. Jadi strategi kami melatih setiap sumber daya manusia untuk kerja cepat dan efisien terhadap waktu. Kemudian yang ketiga, produk mudah untuk ditiru. Strategi kami memberikan ciri khas pada produk seperti nasi yang lembut dan isian yang banyak. Kemudian yang keempat, produk kurang sehat karena mengandung penguat rasa. Strategi kami sedikit demi sedikit akan mengembangkan produk sambil mencari pengganti penguat rasa yang alami. Kemudian yang kelima, isian produk kurang bervariasi, maka strategi kami kedepannya akan memberikan varian isi seperti bakso dan juga telur. Kemudian untuk dari sisi threat atau ancaman, yang pertama, adanya saingan dari produk yang berbahan dasar nasi seperti kimbap dan juga onigiri. Strategi kami mengembangkan produk dalam hal tampilan dan kualitas agar lebih unggul dari produk pesaing. Yang kedua, harga beras sebagai bahan dasar sedang naik, maka strategi kami mencari supplier dan menjalin hubungan yang baik dengan supplier yang menawarkan harga beras lebih wajar daripada supplier lainnya. Kemudian yang ketiga, perubahan gaya hidup dan pola konsumsi masyarakat yang cenderung menghindari makanan gorengan. Strategi kami menggoreng dengan minyak yang tidak terlalu banyak dipakai secara berulang-ulang. Kemudian yang keempat, adanya persaingan harga dengan produk original. Strategi kami mempromosikan bahwa ada inovasi terhadap produk dengan harga yang terjangkau. Kemudian yang kelima, produk pesaing lebih murah karena harga bahan baku lebih rendah, maka strategi kami adalah dengan mendemonstrasikan kepada konsumen bahwa produk yang dijual memiliki kualitas yang baik dan mengutamakan prinsip ada harga, ada kualitas. Berikut kami sampaikan analisis SWOT dari kami dari sisi IFAS dan juga EFAS. IFAS dengan total skor sebesar 0,15 dan juga EFAS dengan total skor sebesar 0,31. Ini adalah kurva grafik dari analisis IFAS dan juga EFAS kami. Selanjutnya kami sampaikan BMC atau Business Model Canvas dari produk kami. Yang pertama ada key partners. Key partners kami ada pemasok bahan baku, supplier kemasan, dan juga platform e-commerce. Untuk yang kedua, untuk key activities ada pengadaan bahan baku, promosi, dan juga produksi. Kemudian yang ketiga ada value proposition. Jadi cemilan arem-arem goreng ini yang mengenyangkan dan mendatangkan sensasi puas dalam satu gigitan. Kemudian isian arem-arem goreng yang menyesuaikan selera masyarakat yaitu sosis pedas yang dioseng. Kemudian yang ketiga, arem-arem goreng menggunakan kemasan yang menarik dan memudahkan untuk mengkonsumsi produk tersebut. Kemudian yang keempat ada customer relationship. Jadi satu, proses komunikasi yang ramah dengan konsumen di media sosial serta proses pelayanan yang baik. Kemudian kami terbuka terhadap kritik dan juga saran. Untuk dari sisi key resource ada tenaga kerja, modal, alat dan bahan dan juga merek dagang. Kemudian dari sisi customer segment ada anak muda, penggemar gorengan dan juga penggemar makanan praktis. Kemudian dari sisi channel terdapat beberapa media sosial yaitu Instagram dan juga WhatsApp dan juga direct selling. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai proses produksi produk rego murah. Yang pertama yaitu tempat produksinya. Tempat produksi dari rego murah ada di Jalan Karangmalang, Karanggayam, Catur Tunggal, Kecamatan Depok, Sleman, Yogyakarta. Dengan tenaga kerja yaitu berjumlah 5 dan kapasitas produksi 72 produk dalam sekali produksi. Baik masuk ke persiapan bahan baku. Untuk mencapai hasil yang diinginkan,
diperlukan persiapan yang matang agar hasil yang didapatkan nantinya itu menjadi lebih baik. Adapun tahap persiapan, yang pertama yaitu menyiapkan bahan baku seperti beras, sosis, bumbu-bumbu, dan bahan-bahan utama lainnya, itu kami dapatkan dari supplier atau produsen di sekitar wilayah tempat produksi. Sedangkan untuk alat-alat yang digunakan itu kami dapatkan dari produsen di sekitar wilayah Jogja. Baik, selanjutnya masuk ke proses pembuatan arem-arem goreng. Setelah tahap persiapan selesai, tahap selanjutnya yaitu melakukan pembuatan produk. Proses yang pertama yaitu mengukus nasi menggunakan santan dan bumbu-bumbu lainnya sampai sekiranya matang. Yang selanjutnya, sambil menunggu matang, itu membuat isian berupa sosis, oseng, pedas manis. Selanjutnya, menyiapkan telur kocok dan baluran tepung panir. Yang selanjutnya, membuat arem-arem, maksudnya yaitu mengisi nasi dengan isian sosis, lalu dibentuk menjadi arem-arem, lalu dibungkus menggunakan daun pisang, dan kemudian dikukus sampai matang. Setelah matang, arem-arem itu dikupas satu persatu, lalu dibaluri dengan telur dan tepung panir. Nah, selanjutnya agar tepung panir itu tetap menempel ketika digoreng, itu perlu didiamkan dalam waktu 1 jam. Selanjutnya, arem-arem digoreng. Setelah digoreng, ditiriskan, dan ketika arem-arem sudah tiris, arem-arem dibungkus menggunakan kemasan yang telah disediakan. Nah, tahap terakhir yaitu penyelesaian. Tahap penyelesaian adalah tahapan di mana arem-arem goreng itu siap diantarkan kepada konsumen. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai proses operasi dari Rego Murah. Yang pertama yaitu konsumen bertanya mengenai produk. Maksudnya di sini konsumen menghubungi pihak Rego Murah untuk mengajukan berbagai pertanyaan terkait produknya, seperti harga, varian, kelebihan, proses pembelian dan pembayarannya, dan sebagainya. Pihak customer service dari Rego Murah akan menjawab setiap pertanyaan dengan detail kepada konsumen. Proses selanjutnya yaitu konsumen setuju melakukan pemesanan. Nah, setelah konsumen mengajukan berbagai pertanyaannya dan setuju untuk melakukan pembelian, customer service akan memberikan format pesanan kepada konsumen untuk diisi. Nah, setelah konsumen mengisi format pesanannya, customer service akan memberikan jumlah pesanan dan total pembayaran yang harus dibayarkan konsumen kepada Rego Murah. Yang selanjutnya, konsumen melakukan pembayaran. Konsumen yang ingin melakukan pembayaran secara transfer itu melakukan pembayaran ke nomor rekening yang telah disediakan dari pihak Rego Murah, dan setelah melakukan transfer, konsumen perlu untuk memberikan bukti pembayarannya. Nah, namun Rego Murah juga menyediakan sistem cash, yaitu dibayarkan ketika konsumen telah menerima produknya. Yang selanjutnya, Rego Murah melakukan pengiriman. Di sini dimaksudkan bahwa Rego Murah menyiapkan produk yang dipesan dan melakukan pengemasannya. Kemudian Rego Murah melakukan pengiriman produk dengan sistem COD atau mengantarkan ke tempat konsumen, dengan syarat mengantarkan ke tempat konsumen itu kalau jaraknya dekat dengan tempat produksi. Yang selanjutnya, produk diterima oleh konsumen. Konsumen memastikan bahwa produk diterima dengan keadaan yang layak dan sesuai, baik jumlahnya atau hal lainnya dengan yang dipesan. Dan selanjutnya, konsumen memberikan ulasan. Jadi, setelah konsumen itu memakan produk kami, yaitu produk Rego Murah, dan sudah merasakan rasanya, itu sering konsumen langsung memberikan ulasannya kepada pihak Rego Murah, atau sering juga dari customer service Rego Murah itu meminta ulasan dari konsumen Rego Murah.
Baik, yang selanjutnya saya akan masuk ke analisis pemasaran dari produk Rego Murah. Jadi di sini kami menggunakan strategi STP atau segmentation, targeting, and positioning. Baik, yang pertama yaitu analisis segmentation. Segmentasi pasar adalah kegiatan membagi suatu pasar menjadi kelompok-kelompok pembeli yang berbeda yang memiliki kebutuhan, karakteristik, atau perilaku yang berbeda dan sehingga membutuhkan produk atau barang yang berbeda pula. Nah, di sini kami mensegmentasikan dengan 4 indikator. Yang pertama yaitu segmentasi geografik. Produk Rego Murah dipasarkan di area Universitas Negeri Yogyakarta. Selanjutnya segmentasi demografi. Produk Rego Murah dapat dikonsumsi oleh semua kalangan, namun kami khususkan untuk pemasarannya kepada mahasiswa. Yang selanjutnya segmentasi psikografis. Produk Rego Murah mengelompokkan pelanggan dengan mensegmentasi konsumen yang ingin mendapatkan makanan praktis dan mengenyangkan. Selanjutnya, segmentasi perilaku. Produk Rego Murah memiliki manfaat bagi perasaan seseorang karena mengkonsumsi makanan ini mengenyangkan dan dapat meningkatkan energi dalam diri seseorang. Yang selanjutnya yaitu analisis targeting. Target pemasaran awal produk Rego Murah yaitu kami targetkan kepada mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta. Pemasaran dilakukan dengan memanfaatkan media sosial untuk menawarkan produk kami dengan cara pre-order dan pembayaran bisa dilakukan melalui transfer dan cash. Baik, analisis yang terakhir yaitu analisis positioning. Rego Murah ini merupakan cemilan yang unik. Nama arem-arem goreng sudah menanamkan citra produk dalam benak konsumen. Terlebih dilengkapi dengan tepung panir yang mungkin saja pembeli mengira itu adalah risol. Arem-arem goreng ini berisi sosis pedas yang cocok dengan nasi. Rego Murah memiliki pesaing sebagai tantangan berkembang, yaitu makanan sejenis yang berbahan dasar nasi, contohnya seperti onigiri. Selanjutnya adalah analisis marketing mix 7P. Yang pertama adalah produk. Rego Murah menyajikan arem-arem berisikan sosis pedas lalu digoreng hingga renyah. Satu porsi arem-arem goreng ditawarkan dengan harga 6.000. Meskipun harganya terjangkau, kualitas bahan yang digunakan tetap terjaga. Rego Murah menjadi alternatif bagi mereka yang mencari makanan praktis namun mengenyangkan. Yang kedua adalah price atau harga. Harga produk Rego Murah sebesar 6.000. Termasuk dalam harga yang murah untuk bisa dijangkau berbagai kalangan, utamanya pelajar. Yang ketiga adalah place. Rego Murah memiliki tempat produksi di Jalan Karangmalang, Karanggayam, Caturtunggal, Kecamatan Depok, Sleman, Yogyakarta. Kemudian, tempat penjualan di sekitar area Universitas Negeri Yogyakarta atau di sekitar Karangmalang. Selanjutnya adalah promotion. Rego Murah melakukan promosi terhadap produk untuk meningkatkan awareness dan menarik minat pelanggan dengan memanfaatkan media sosial seperti Instagram dan WhatsApp dan word of mouth. Dengan menerapkan strategi promosi yang tepat, produk Rego ini dapat dikenal dan diminati masyarakat. Yang kelima adalah people. Rego Murah memiliki sumber daya manusia sebanyak 5 orang yang berkontribusi terhadap keseluruhan proses pengelolaan bisnis, mulai dari perencanaan, pembuatan produk, pemasaran, dan pengembangan bisnis. Rego Murah memiliki tim yang unggul dalam hal riset, produk, dan pemasaran sehingga terus berkembang memberikan produk yang lebih baik lagi. Yang keenam adalah proses. Pada proses produksi, pembelian bahan baku mudah didapatkan. Pembelian dilakukan setelah selesai open pre-order. Pengolahan dilakukan pada pagi hari kemudian dijual pada siang hingga sore hari. Pada proses pemesanan, seluruh anggota kelompok memasarkan pamflet open pre-order pada media sosial masing-masing. Prosedur pemasaran yang dilakukan yaitu menanyakan jumlah Rego Murah yang ingin dipesan, memberitahukan konsumen kapan produk tersedia, memberikan nomor rekening agar konsumen melakukan pembayaran terhadap produk yang dipesan. Proses penyajian Rego Murah dikemas menggunakan mika yang telah diberi logo agar terlihat lebih rapi dan menarik. Selain itu, dalam proses penyajian, anggota menggunakan sarung tangan plastik agar kebersihan makanan tetap terjaga. Dan yang terakhir adalah physical evidence.
Rego murah memiliki bentuk seperti makanan tradisional arem-arem pada umumnya, tetapi pada tekstur luarnya, produk Rego murah memiliki tekstur crispy. Kemasan yang digunakan produk Rego murah memiliki sifat praktis karena memudahkan untuk menyantapnya. Selain itu, adanya logo yang menarik semakin menambah estetika dan selera. Selanjutnya adalah analisis sumber daya manusia. Pimpinan usaha Rego murah adalah Abigail Angeline Lesmana Demapoli yang bertanggung jawab terhadap perencanaan usaha dan memastikan ketiga fungsi seperti produksi, pemasaran, dan keuangan bekerja sesuai dengan tugasnya. Selanjutnya adalah bagian produksi yang dilakukan oleh Silva Nurlistiana. Bagian produksi ini bertanggung jawab atas semua proses produksi. Selanjutnya adalah bagian pemasaran. Bagian ini diisi oleh Asifa Rahma Meliana dan Isna Rahmatul Maula. Bagian pemasaran bertanggung jawab atas pemasaran seperti promosi dan penjualan produk. Selanjutnya adalah bagian keuangan yang dilakukan oleh Fadilah Yudan Pradana dan bertanggung jawab mengelola keuangan termasuk penganggaran belanja hingga pelaporan keuangan usaha. Baik, memasuki penjelasan selanjutnya adalah tentang analisis keuangan. Dalam keuangan Rego murah kali ini, membutuhkan biaya tetap sebesar 648.500 dan juga biaya variabel sebesar Rp248.900 untuk satu kali produksi. Dalam biaya tetap terbagi menjadi dua, yaitu biaya untuk membeli peralatan dan juga untuk biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja sebesar Rp500.000 dibayarkan untuk per bulan, dan untuk biaya peralatan sebesar Rp148.500 yang digunakan untuk membeli peralatan dalam jangka waktu 1 tahun. Peralatan memiliki masa ekonomis yaitu selama 100 kali produksi, sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam 1 kali produksi terjadi penyusutan peralatan sebesar Rp1.485. Jadi, dalam 1 kali produksi atau dalam modal awal untuk produksi kali ini membutuhkan uang sebesar Rp897.400 untuk menghasilkan 72 produk dari Rego murah. Rego murah memiliki harga pokok produksi per unit sebesar Rp4.346, sehingga kita mengambil keuntungan melalui harga jual yaitu Rp6.000, kisaran 138% untuk markup keuntungannya. Dan itu jika dikalikan dengan total produksi kita, 72 produk dikali dengan 6.000, maka kita mendapatkan pendapatan kotor sebesar Rp432.000. Jika dikurangkan dengan biaya per produksi, maka kita akan mendapatkan untung sebesar Rp119.115. Untuk selanjutnya adalah tentang analisis BEP atau titik empas. Di sini dapat diketahui bahwa dalam BEP ada BEP harga, yaitu total biaya produksi untuk satu kali produksi dibagi dengan jumlah unit. Total biaya produksi untuk satu kali produksi itu kisaran Rp312.885 dibagi dengan 72 sehingga ketemu HPP tadi yaitu Rp4.346. Oleh karena itu, untuk biaya produksinya dapat kita cari yaitu Rp312.885 dibagi dengan harga jual yaitu Rp6.000, maka ketemu 52,1 buah, dibulatkan menjadi 53 buah untuk kita mendapatkan keuntungan. Jadi, jika kita ingin mendapatkan keuntungan dalam satu kali produksi, kita harus menjual minimal 53 buah dengan harga minimal Rp4.346. Selanjutnya adalah pengembalian modal. Modal awal tadi adalah sejumlah Rp897.400 dibagi dengan keuntungan per produksi yaitu Rp119.115. Maka lama pengembalian modal yaitu adalah 7,53 atau dibulatkan menjadi 8. Jadi modal kita akan kembali ketika telah melakukan 8 kali produksi Rego murah. Dengan sekali produksi adalah asumsinya 72 produk dihasilkan. Dan 8 kali produksi adalah juga kapasitas kita memproduksi selama 1 bulan. Kita dalam 1 minggu memproduksi selama 2 kali produksi. Dikalikan 1 bulan itu ada 4 minggu, jadi 1 bulan adalah 8 kali produksi.
Selanjutnya adalah analisis jangka dalam 1 tahun. Dengan asumsi adalah jumlah produksi itu adalah tetap. Maka dapat disebutkan adalah biaya tetap untuk 1 tahun itu adalah sejumlah 6.148.500, sedangkan untuk biaya variabelnya itu sebesar 23.894.400. Jadi total modal dalam 1 tahun itu sekitar 30.042.900. Untuk mencari total keuntungan, maka dapat kita cari dengan total pendapatan dikurangi dengan total modal. Pendapatan sebesar 432.000 itu dikalikan dengan 96, yaitu 96 kali produksi dalam 1 tahun, berjumlah 41.472.000 dikurangi dengan modal tadi 30.042.900, maka ketemu dengan hasil keuntungan dalam 1 tahun adalah 11.429.100. Selanjutnya adalah menghitung kembali modal melalui metode Internal Rate of Return atau IRR, yaitu dengan rumus keuntungan dibagi modal dikali 100%. Keuntungan tadi telah kita temukan bahwa 11.429.100 dalam 1 tahun dibagi dengan jumlah modal yaitu 30.042.900 dikali 100%, maka ketemu dengan adanya 38% dari IRR atau IRR. Sedangkan untuk selanjutnya adalah Net Present Value atau NPV, yaitu dicari dengan menggunakan arus kas dibagi 1 ditambah interest dikali dipangkatkan dengan tahun, lalu dikurangi dengan investasi awal. Telah diketahui bahwa kita tadi mendapatkan arus kas atau keuntungan sebesar 11.429.100 dibagi dengan 1,01 dan nanti hasilnya dikurangi dengan investasi awal yaitu sebesar 897.400. Maka dapat diketahui bahwa NPV dari produk ergo murah ini adalah sebesar 9.492.691 rupiah. Dan tidak lupa, investasi awal dari ergo murah ini diambil dari sumber dana iuran dari pemilik kita, yaitu 5 orang anggota. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.